Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu makfiin wala muwadda'in wala mustahnan anhu rabbana wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiyya rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya wa ilahukum ilahu wahidu la ilaha illa huwar rahmanur rahim la ilaha illa huwal wahidul qahhar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim wa kaifa akhafu ma asraktum wala takhafuna annakum asraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam antumul yawma ala bayyinati min rabbikum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur atas nikmat limpahan iman, kemudian taufik hidayah, sehingga sedikit demi sedikit kita telah membuktikan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang terbimbing, orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan iman menjadikan kita orang-orang yang amnu. Al-amnu ini orang yang aman. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhtaramin, saat ini kita masuk kepada ayat yang ke-81. Kemudian ayat ini harus digandeng dengan ayat yang ke-82. Karena ini berkenaan langsung bagaimana pertanyaan daripada Nabi Ibrahim dan kaumnya yang dulumat, orang-orang yang zalim. Kemudian yang berkenaan dengan perjuangan daripada Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Wa kaifa akhafu
maka bagaimana aku harus takut? Ma asraktum, apa-apa yang kalian, dengan apa-apa yang kalian persekutukan. Ayat ini kemarin sudah dikupas sedikit tentang bagaimana kaumnya Nabi Ibrahim niku berusaha menakut-nakuti Nabi Ibrahim dengan yang pertama mengumpulkan komunitasnya niku, komunitas yang kecil di napa jenenge niku, di tempat peribadatan. Kemudian dengan hujah yang Allah Subhanahu wa taala berikan bahwa orang yang mendakwakan kalimat la ilaha illallah, orang yang mendakwakan iman, yang mengajak kepada iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri pertolongan. Kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana nopo jenenge ketika Nabi Ibrahim nggak takut dengan wong sak nopo jenenge wong sak kuil. Wong sak kuil dilaporno wong sak kampung. Sak kampung gak mempan dilaporno wong sak desa. Nang sak desa gak mempan sak kecamatan. Sak kecamatan gak mempan sak kabupaten. Sak kabupaten gak mempan sak provinsi. Sak provinsi gak mempan sak negara. Nah niki untuk menakut-nakuti Nabi Ibrahim. Maka ifa khofu ma asraktum. Maka kenapa saya harus takut terhadap apa-apa yang kalian persekutukan, kalian sekutukan. Wala yakhafuna, dan tidaklah wala takhafuna, dan tidaklah takut annakum, sesungguhnya kalian asraktum. Kalian ini tidak takut dengan apa yang seharusnya kalian persekutukan billah, dengan Allah. Malam yunazzil, apa-apa yang tidak yunazil, yang tidak diturunkan bihi, dengannya, alaikum sultana, atas kalian sultana. Nah, sultan itu kekuatan. Tapi kalau kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Mufassir Ibnu Abbas alaihi salatu wassalam di dalam Al-Qur'an, apa yang difirmankan oleh Allah yang berupa sultan itu semuanya itu adalah bersifat hujjah. Ada hujjah. Hujjah niku alasan atau kekuatan penguat. Maka bagaimana saya harus takut kepada apa yang kalian persekutukan, dan kalian, sedangkan kalian tidak takut sesungguhnya apa yang kalian tidak takut dengan yang kalian persekutukan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Malam yunazzil bihi, apa-apa yang tidak diturunkan dengannya atas kalian hujjah atau alasan.
Maka pertanyaannya, fa'ayu, maka manakah, yang mana al-fariqaini, fariqaini niki napa? Firqa niku golongan. Golongan-golongan firqai al-firqaini berarti dua golongan. Fa'ayu al-fariqaini, maka golongan yang manakah ahakku, yang benar-benar bil amni, yang benar-benar akan mendapatkan keamanan. In kuntum ta'lamun, jika kalian benar-benar mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini mengisyaratkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini ki dengan nopo jenengi yang kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana langkahnya yang kokoh dengan iman yang iman yang sudah sempurna, sehingga Nabi Ibrahim bisa mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi Ibrahim. Nah, karena yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa yang kemarin itu wahaju qaumuhu qala atuhajuni fillah waqad hadani, sungguh dia telah memberi petunjuk kepadaku. Apa petunjuknya? Petunjuknya masalah alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, yaitu petunjuknya berupa iman. Jadi iman ini harus ada perjuangan. Iman itu harus perjuangan. Kalau tidak ada perjuangan, maka tidak ada iman. Ini kan kemarin sudah kita bahas itu, ya. Pada ayat yang berapa itu? Ayat yang ke-70 74 75 76 itu kan, itu perjuangan bagaimana Nabi Ibrahim mulai berpikir mencari yang mana saya harus menemukan kebenaran, sampai akhirnya berselisih paham dengan kaum Samud nih. Mulai tutuk nopo jenenge, mulai tutuk dari rumahnya sendiri ke sinten namine bapak jenenge Azar. Bapak jenenge Azar niki, sesungguhnya aku melihat bahwa engkau adalah dan kaummu ini dalam keadaan sesat-sesatnya. Ketika sudah mengetahui kesesatan orang ini, maka bariun, aku berlepas diri. Ketika Nabi Ibrahim berlepas diri dengan kesesatan ini, wes aku gak melok-melok. Saya tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhanku. Maka inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku saat ini pergi menuju Tuhanku. Dzahibun, idhab, dzahab, berarti pergi. Pergi mencari ila rabbi sayahdin. Nah, ketika melihat kaukaban, melihat bintang, apakah ini? Akhirnya bintangnya apa? Apalah, bintangnya tenggelam. Aku gak suka sing tenggelam. Melihat komar, melihat rembulan juga surut. Aku gak suka sing tenggelam. Melihat matahari juga surut.
Maka bagaimana saya kalau tidak diberi petunjuk oleh Tuhanku? Ini saya termasuk orang-orang yang zalim. Nah, dari sini Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah. Memberi hidayah apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka semakin diberi hidayah, semakin hari semakin kuat. Nah, semakin kuat karena apa? Karena hidayah tadi ini diperjuangkan. Jadi kalau kita ini nggak berjuang, nggak memperjuangkan hidayah tadi ini, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, sahabat-sahabat ini setelah mendapatkan iman, setelah masuk Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka seluruh sahabat itu memperjuangkan imannya dengan cara mendakwakan iman tadi ini. Bagaimana pertama kali Abu Bakar, jangan Abu Bakar wis, sapa jenenge, pertama kali yang masuk Islam ini adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah. Siti Khadijah mendapatkan iman ini langsung didakwakan kepada pamannya bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Kemudian bagaimana orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini semuanya setelah masuk Islam, mereka ini mendakwakan. Abu Bakar ini dalam sehari setelah dia masuk Islam, maka dalam hari itu juga dia mendapatkan 3 orang masuk Islam. Nah, kalau kita saat ini apa yang kita perjuangkan tentang iman? Iman kita nggak ada perjuangan sama sekali. Bahkan ketika kita ini mendapati panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil kita, kita mendengar bahwa Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, kita menganggap ada hal yang lebih besar dari Allah. Napa hal yang lebih besar dari Allah? Ya pekerjaan kita seakan-akan gak kena ditinggal. Hadirin yang dirahmati Allah, maka ketika dalam perjuangan ini, sebagaimana perjuangan yang Allah ceritakan dalam ayat ini adalah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam niku setelah mengaku kepada Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk. Niki napa? Ayat yang keberapa itu kemarin itu? Ayat yang ke-77. Dia. Falamma ra'al qamara bazihun qala hadza rabbi. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan itu terbit. Wah, ini mungkin ini Tuhanku ini. Hadza rabbi. Falamma afala, tapi ketika bulan ini surut, qala Nabi Ibrahim berkata, la illam yahdini
apabila Allah Subhanahu Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, wala la aku nanna minal qaumiz zalimin, sungguh saya akan menjadi orang-orang yang zalim. Maka ketika ini dalam pencarian dengan mendakwakan ojo berbuat dolim, jangan berbuat dolim. Ada orang yang menyembah api, ada orang yang menyembah patung, sampai bapaknya yang menyembah patung, bapaknya pembuat patung itu didakwai oleh Nabi Ibrahim. Apa? Inni aroka wa qaumuka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihatmu dan melihat kaummu ini dalam kesesatan yang nyata. Sesat, benar-benar sesat. Wong patung kok disembah. Gaenanmu bisa. Mari kok gawe kok sembah. Kan aneh. Nah, dalam pencarian dan mendakwakan, dengan mendakwakan ini Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan apa? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan tidak mencampur adukkan imanahum, imannya, bidulmin, dengan kedoliman. Kedolimannya ini, iman ini jangan sampai dicampur adukkan dengan kedoliman. Apa yang kedoliman? Ketika kita ini menganggap ada yang lebih besar daripada Allah, lah ini sudah talbisul hak bil batil. Yang dikatakan iman ini kita perjuangkan dengan apa? Dengan beramal. Ketika dengan beramal tadi amalin apa? Gelek wayahe amal ngono apa? Nah, sakniki amal tentang apa? Tentang masalah awaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati shalah. Pertama-tama yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat ini masalah sholat. Sholat ini adalah inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauqut. Ada kitab, maksudnya apa, yang sudah tercatat mauqut, waktu-waktunya. Waktune sholat niku napa? Pas waktune sholat dohor jam pinten? Jam 12 atau setengah 12. Krungu adzan, sadurunge adzan, orang yang sudah mempersiapkan diri, lah niki orang-orang yang mempunyai iman sing bersinar. Kaya imane srengenge. Sing gak iso, akhirnya sing kaya bulan. Sing kaya bulan iki krungu adzan wis langsung budal, berarti wis wudu. Lek gurung iso berarti sing krungu adzan langsung wudu, sing kaya bintang. Nah ini artinya orang-orang yang menjaga waktu. Kemudian tandanya orang beriman terus di Kanjeng Nabi adalah napa? Orang yang berangkat pulang pergi ke masjid, saksikanlah bahwa dia orang beriman. Sing bunga tunang masjid, hatinya terpaut kepada masjid. Bagaimana menghidupkan masjid? Napa sing dihidupkan masjid? Lha menghidupkan masjid niku terus Kanjeng Nabi alaikum bil jamaah, kalian harus senantiasa berjamaah. Bagaimana lek sampean sendirian di masjid? Sendirian di masjid, ya sampean mempunyai tanggung jawab untuk menghidupkan jamaah. Kenapa? 73 golongan tidak ada yang selamat kecuali satu adalah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ya napa?
bagaimana menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan golongan, tapi amalan. Masjid itu bukan bangunan, tapi amalan. Masjid itu amalan. Apa yang dikatakan masjid amalan? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, masuk Madinah, pertama-tama Rasulullah membuat masjid. Membuat masjid, yang kedua membuat amal masjid. Yang ketiga meminta kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor untuk mengamalkan amal masjid. Jam 8 pagi masuk Madinah, kemudian menentukan tempat masjidnya, kemudian langsung meminta kepada sahabat Muhajirin dan Ansor sampai dohor, langsung di situ sudah didirikan masjid dan sholat dohor sudah berjamaah, berarti gak ngenteni bangun. Gak ngenteni bangun masjid, gak nunggu bangun masjid diwapi dising, enggak. Yang amalnya itu dulu. Buktinya bagaimana? Ya ini buktinya. Apa amal masjid yang dibangun oleh Rasulullah? Setiap orang yang ada di masjid adalah da'i, dakwah ilallah, untuk mengajak kepada Allah. Da'i yang mengajak kepada Allah. Siapa yang diajak? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Oh, berarti sing dijak dulure, keluargane. Ya. Yang kedua apa? Wa andir asirotaka akrobin, dan berilah peringatan kepada tetanggamu yang terdekat. Orang-orang yang terdekatmu. Tonggo-tonggo jak nang masjid. Niku lek sampean gak duwe jamaah, lek kumpul jamaah gak duwe jamaah, pancet sampean pancetono di masjid diwian, pancet gak ngurus wong, ya berarti sampean gak ngamalno ahli sunnah wal jamaah. Niku. Maka wa kaifa aqafu ma asyraktum wala yakhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Bagaimana saya harus takut? Meskipun Nabi Ibrahim niku ketika berusaha mendakwakan la ilaha illallah, sampean salah, ojo menyembah patung. Diceritakan bahwa itu nanti di dalam Quran surat Al-A'raf itu. Saat ini masih ada dalam Quran surat Al-An'am. Bagaimana patung yang napa jenenge sing kecil-kecil niku dipoecoki kabeh napa jenenge ditugeli. Gulune ditugeli, terus sing disisakan satu patung yang paling besar ditaruh napa jadi pecoke niku didekek di gulune. Dalam keadaan Nabi Ibrahim ditakut-takuti. Mulai tutuk sak kuwil, gak wedi ambek wong sak kuwil, dicelukno wong di desa, wong sak desa, Nabi Ibrahim tetap gak takut. Sampai sak kecamatan, sak kabupaten, sak negara pun akhirnya memikirkan untuk menakut-nakuti Nabi Ibrahim. Maka bagaimana? Wa kaifa akhafu ma asyraktum. Bagaimana saya akan takut kepada apa yang kalian persekutukan ini? Wala yakhafuna annakum asyraktum billah. Padahal tidaklah kalian takut sesungguhnya apa yang kalian persekutukan dengan Allah ini. Malam yunazzil bihi
apa-apa yang tidak diturunkan dengannya alaikum kepada kalian sultana, hujahnya. Artinya Nabi Ibrahim hari itu sudah diturunkan napa? Iman. Asbab daripada keberanian melawan kebatilan. Lah ini sudah terjadi sejak zaman Nabi Ibrahim. Kemudian ketika hal yang semacam ini diketahui oleh para sahabat radhiyallahu anhum di dalam hayatus sahabat, monggo sampean lihat bagaimana sampean taklim hayatus sahabat. Seorang sahabat, aku mencium harumnya surga di balik Uhud lo. Aku mencium harumnya surga di balik gunung Uhud. Jadi surga ini akan diberitahukan dulu, dikasih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku. Dzalika walau yasha Allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din walladzina qutilu fi sabilillahi fala yudhilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Nah ini demikianlah Allah berfirman dalam Quran surat Muhammad. Demikianlah. Zalika walau yasha Allahu lantasara minhum, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, seluruh manusia ini mau dijadikan beriman semua, seperti malaikat semua, atau dijadikan seperti iblis semua, Allah kuasa, bisa, mampu. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din, akan tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Supaya apa? Supaya ada perjuangan. Kenapa? Karena di dunia ini sampean dihidupkan untuk diuji, bukan untuk beristirahat, bukan untuk mencari kesenangan di dunia ini. Kalau sampean mencari kesenangan dunia, zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya. Dunia ini dijadikan indah oleh Allah bagi pandangan mata orang kafir. Zuyyina lil ladzina kafaru, dijadikan indah bagi pandangan mata orang yang kafir. Hayatud dunya, kehidupan dunia. Kalau zaman menjadikan dunia ini adalah keindahan, tempat untuk mencari keindahan, tempat senang-senang, artinya zaman menempatkan diri sampean dalam golongan orang kafir. Dunia ini dijadikan oleh Allah untuk menguji. Walladzina qutilu fi sabilillah, dan siapapun orang yang menempatkan dirinya dalam perjuangan fisabilillah, fala yudhilla amalahum, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalannya. Allah tidak menyia-nyiakan amalannya. Sayahdihim, Allah akan membimbingnya. Wa yuslihu balahum, dan Allah akan memperbaiki keadaannya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolongmu. Dan mengokohkan langkah-langkahmu. Dari surga ini ku diketokno dhisik. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum, dan Allah akan memasukkan ke surga arrafaha lahum, yang telah diperkenalkan, yang diberitahukan ke dalam waktu di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumahku surgaku bukan perkara nawa, bukan perkara istana, tetapi ketenangan, harumnya surga ini dalam iman, dalam perjuangan. Niku. Sehingga
Maka fa'ayul fariqaini maka manakah fariqaini, golongan manakah ahakku bil amni, yang benar-benar akan menjadi aman. Aman niku wau, keamanan menungso niku wau asbab tentu iman. Dengan iman bumi yang terlaknat bisa menjadi mubarok, berkah. Dunia ini terlaknat. Nggak ada keamanan di dunia ini, nggak ada aman. Dulu sebelum Nabi Adam turun ke dunia niki senantiasa terlaknat. Di kene gunung meledos, gurung mari, wis muncul di kono, wis kono muncul meneh, meledos meneh, muncul di kono. Ini terusan, tidak pernah berhenti. Sehingga ketika Nabi Adam diturunkan dengan tangisan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Bumi yang diinjak oleh tangisan Nabi Adam niku wau akhirnya tenang. Dan sampai hari ini. Dan ketika nanti tidak ada orang yang mengucapkan Allah, yang tidak ada orang yang mengucapkan kalimat Allah la ilaha illallah, tirose Kanjeng Nabi, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, bumi ini akan kembali goncang. Jadi lek saiki ana gempa bumi dik mriko, ana banjir dik mriko, niku salah dhewe. Kenapa? Kenapa? Karena mereka lupa. Zaharul fasad. Telah tampak kerusakan fil barri wal bahri. Di lautan, di daratan, di lautan. Karena apa? Karena tangan-tangan manusia. Kudu perkara tangane menungso gawe beko terus akhirnya rusak, bukan. Karena manusia tidak mau bertanggung jawab untuk menjadikan dunia ini aman. Wahadal baladil amin, yang menjadikan negeri ini aman adalah agama. Sehingga pertanyaannya kemarin itu apa? Di dalam Quran surat At-Tin, napa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Maka apa pertanyaan nih? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama, maka apakah yang menyebabkan yukadzibuka, kalian mendustakan, ba'du, setelah ada biddin, setelah ada agama yang menjadikan keamanan negeri kalian. Ya, kemarin kan sudah dibahas itu. Hadirin yang dirahmati Allah, maka ayat yang ini berkenaan langsung dengan ayat yang ke-82. Alladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman. Nah, adapun orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin. Ini diilhamkan, Allah langsung masukkan ke dalam, wahyukan ke dalam dadanya Nabi Ibrahim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun.
Itulah orang-orang yang aman dan orang-orang yang mendapat hidayah, orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka hari itu Nabi Ibrahim semakin yakin sehingga tidak pernah merasa takut dengan manusia, meskipun kerajaan Namrud waktu itu sudah napa jenenge? Sampai di napa jenenge? Sampai diweden-wedeni wong sak negara. Sak negara Namrud. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini menceritakan tentang perjalanan Nabi Ibrahim. Ini sampai di mriki kita, sampai di sini. Kenapa? Karena nanti perjalanan yang bagaimana kayu bakar, bagaimana napa jenenge Namrud perintahkan setiap orang membawa seikat kayu bakar, dipikul satu kayu bakar, setiap orang sak negara, orang sak negara nggawa, setiap orang membawa kayu bakar untuk ditaruh di lapangan. Nah, ini nanti ada ayat yang berikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah, ini napa wa kaifa akhafu ma asyraktum wala takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dua ayat berturut-turut, monggo dihafalkan. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.